Pemirsa, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 lalu, maka Mahkamah Konstitusi secara resmi hadir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang telah memberi warna baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan setelah 8 tahun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi digunakan, pembuat undang-undang melakukan revisi. Dan hasilnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Banyak perubahan yang dilakukan dan yang paling menonjol adalah larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan ultra petita atau membuat putusan melebihi dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Pemirsa, inilah MK Files. Mahkamah Konstitusi merupakan anak kandung reformasi. MK lahir ketika dunia politik di Indonesia mengalami perubahan drastis dan muncul keinginan dari segenap lapisan masyarakat agar negara tidak lagi dijalankan secara otoriter, melainkan dapat dikontrol. Salah satunya adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga peradilan yang dapat menjalankan fungsi itu. Melalui hasil pemikiran yang matang, pada 13 Agustus 2003 lahirlah Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan wewenang yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan terhadap pengujian undang-undang, sengketa pemilu dan pemilu kada, serta penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Bahkan banyak dari putusan MK tersebut menjadi jalan baru terhadap kebuntuan penegakan hukum di Indonesia maupun penegakan hak konstitusional warga negara. Beberapa putusan MK dinilai melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon atau apa yang disebut dengan putusan ultra petita. Sebut saja misalnya putusan tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, putusan terhadap uji materi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, putusan terhadap pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau putusan terhadap pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan. Lahirnya putusan ultra petita di satu sisi disambut dengan antusias oleh masyarakat yang seolah melihat fajar baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan langkah MK membuat putusan tersebut. Setelah 8 tahun, MK berjalan di atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan banyak membuat putusan fenomenal. Pembuat undang-undang melihat langkah MK perlu dibatasi. Caranya, dengan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu menjadi sebuah undang-undang baru. Dan pada pertengahan tahun ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan oleh DPR. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kan disesuaikan dengan situasi kondisi perubahan zaman yang ada. Kalau setiap terjadi ketidaksesuaian yang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang itu harus direvisi. Nah, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan ada yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kalau kita lihat di Undang-Undang revisi terhadap Undang-Undang MK ini, ada seperti semangat untuk membatasi MK dan mengekang MK gitu ya. Ada kesan bahwa DPR merasa tersaingi gitu dengan progresivitas yang dilakukan oleh MK terkait dengan pengujian undang-undang ya. Memang cukup banyak undang-undang hasil produk dari DPR ini kemudian dibatalkan oleh MK. Nah, kekhawatiran itu kemudian melandasi DPR untuk melakukan revisi terhadap undang-undang MK yang sebenarnya kebutuhan untuk melakukan revisi ini tidak ada. Banyak perubahan yang terdapat dalam undang-undang revisi tersebut
antara lain tentang syarat usia hakim konstitusi, tata cara pemilihan ketua dan wakil, pihak yang menjadi pengawas Mahkamah Konstitusi, dan pembatasan terhadap jenis putusan MK. Karena gini, hakim MK itu kan di fit and proper test oleh DPR begitu. Maka dipilihlah secara tidak langsung rakyat yang memilih begitu. Karena DPR itu mewakili rakyat. Nah, kalau sudah rakyat yang memilih melalui DPR, maka ada periodisasi begitu. Pemahaman saya begitu kan. Pemahaman teman-teman juga begitu. Kalau periodisasi berarti ada yang mengganti sisa antar waktu begitu. Tapi oleh MK itu dibatalkan. Jadi yang mengganti bisa misalnya nanti misalnya ada hakim MK mengundurkan diri misalnya 4, begitu dia sudah menjabat 5 tahun. Begitu mau 1 tahun habis, maka dia mengundurkan diri, digantilah oleh yang baru. Begitu diganti oleh yang baru, maka itu 5 tahun. Nah, ini yang jadi problematika berpikir bagaimana kolektif kolegial. Revisi Undang-Undang MK ini melihat bahwa periodisasi para hakim konstitusi ini sama seperti periodisasi politik. Itu yang menjadi masalah. Justru praktek yang selama ini berlangsung di mana ketika ada seseorang yang pensiun maka dipilih untuk tetap jangka waktu yang penuh, tidak satu rezim seperti ini, gunanya juga untuk bisa menjaga kesinambungan MK. Yang paling menohok adalah larangan bagi MK untuk membuat putusan ultra petita atau membuat putusan melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon. Karena banyak secara empirik gitu ya, yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang ujungnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik di Republik ini. Jadi sebetulnya kalau tadi manusia itu setengah dewa, itu diberikan ultra petita itu kita lepaskan saja gitu. Tapi kalau manusia itu malah terbalik, kan kita tidak tahu manusia yang ada itu. Nah, ini harus diawasi kalau begini begitu. Jangan diberikan kewenangan yang berlebihan, lebih besar dibandingkan kewenangan-kewenangan yang lain. Maka harus ada batasan-batasan, itulah maksud pemahaman kami. Sebenarnya justru ultra petita ini terkait dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia. Memang MK ini memberikan satu negatif legislasi gitu ya terhadap satu undang-undang. Dia tidak bisa menambah norma baru. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa menafsirkan satu norma terkait dengan undang-undang yang sedang diuji. Nah, sementara di Mahkamah Konstitusi ini bukan kepentingan hanya sebatas si pemohon saja gitu ya, tapi justru kepentingan umum secara luas gitu, sehingga efek dari putusan MK itu sangat luas, sehingga ketika MK merasa perlu melakukan putusan melebihi dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka itu adalah bagian dari kebutuhan hukum masyarakat. Hasil dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan dari banyak kalangan, terutama dari kalangan hukum dan akademisi. Bahkan sebagian dari mereka mengajukan permohonan pengujian atas perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Salah satu permasalahan yang diajukan oleh para pemohon adalah larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan ultra petita, sesuatu yang diyakini sebagai asal mula dan filosofi lahirnya Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata berbuah kontroversi. Banyak pihak yang tidak puas atas lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketidakpuasan itu direalisasikan dalam bentuk pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon adalah pakar hukum dari Universitas Andalas Padang, Profesor Saldi Isra. Bersama Saldi tercatat juga nama pemohon lain, yakni Profesor Arif Hidayat, Zainal Dole, Zainal Arifin Muhtar, dan Muhammad Ali Safaat serta Profesor Yuliandri. Para pemohon mengajukan uji materi pasal 4
pasal 15, pasal 27, pasal 27 huruf A, pasal 57, dan pasal 59. Kami merasa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu mencederai nilai-nilai konstitusionalisme. Apa yang kami maksud di sini? Salah satu poin besar kami adalah sebagian dari hasil revisi itu yang kemudian termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu berpotensi merusak Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen. Selain Saldi Isra, pemohon lainnya adalah Dr. Bambang Supriyanto, Max Boli Sabon, dan Edi Doloksaribu. Adi Lazuardi Pratama, Muhammad Ansori, dan Andriko Sugianto Otang juga termasuk dalam daftar pemohon yang meminta Mahkamah menguji pasal 45A, pasal 57 ayat 2A, pasal 59 ayat 2A, dan pasal 15 ayat 2A huruf B dan huruf H Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terkait komposisi Majelis Kehormatan Hakim MK, pemerintah menyatakan tidak sependapat dengan pemohon, yang menyatakan asal anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berpengaruh terhadap independensinya. Bahwa menurut pemerintah, para pemohon kurang cermat dan tidak teliti dalam membaca dan memahami ketentuan pasal 1 Rumawi angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 1 Rumawi angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final dan binding. Sedangkan hakim-hakim konstitusi memiliki pendapat tersendiri terhadap isi beberapa pasal dalam Undang-Undang MK yang baru. Pada saat merumuskan ketentuan pasal 27A, kemudian dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, lalu ada pada huruf C-nya itu satu orang dari unsur DPR yang menangani bidang legislasi. Di samping juga pada huruf D-nya satu orang dari unsur pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum. Persoalannya adalah persoalan kata unsur. Nah, persoalan kata unsur. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan unsur? Kalau itu DPR, samakah dengan anggota? Apa unsur itu anggota? DPR ini adalah sebuah lembaga perwakilan. Bagaimana sebuah lembaga perwakilan mempunyai wakil? Kalau itu protokoler, nggak jadi persoalan. Tapi perwakilan itu dalam kasusnya dalam mengambil keputusan. Apapun yang dilakukan oleh anggota Majelis Kehormatan yang dari unsur DPR, itu nanti akan mengambil keputusan. Apakah sebuah lembaga perwakilan yang mempunyai mekanisme pengambilan keputusan bisa mengutus seseorang yang tanpa ada proses pengambilan keputusannya jelas? Saya kembali kepada pasal 10. Ya, memang ini kesalahan teknis. Para pembentuk undang-undang ini telah melanggar konstitusi sebetulnya. Karena apa? Menghilangkan pasal 24C yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena pasal 10 ayat 1 yang lama itu merupakan rumusan yang persis sama dengan pasal 24C, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau kami berpendapat begitu, dan banyak pihak juga berpendapat seperti itu, apa gunanya kita bersidang? Karena kewenangan mahkamah tidak ada lagi. Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur hal-hal yang lain, tetapi tidak ada tentang kewenangan itu. Nah, ini merupakan suatu, bagi saya, ini sesuatu yang sangat mengganggu. Undang-undang dasarnya mengatakan kita punya kewenangan. Tapi undang-undang yang melaksanakannya mengatur tentang siapa itu panitera, siapa itu sekretaris jenderal, bagaimana hukum acaranya. Tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak ada di sini.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Banyak hal yang menjadi pertimbangan mahkamah dalam memutuskan perkara tersebut. Mengingat putusan ultra petita merupakan roh dari Mahkamah Konstitusi di negara manapun. Setelah memeriksa dengan seksama permohonan para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dan para pemohon, serta bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara, Mahkamah berpendapat antara lain, yang pertama, bahwa frasa pernah menjadi pejabat negara dalam pasal 15 ayat 2 huruf H Undang-Undang MK berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi. Yang kedua, pelarangan terhadap mahkamah untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, norma pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan mahkamah jika diperlukan saja. Pada putusan mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat, yang harus ditindaklanjuti DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, sekaligus sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang konstitusional. Yang keempat, Pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas yang dapat dilaksanakan. Konklusi, 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Amar putusan mengadili menyatakan dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Pasal 45A dan pasal 57 ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 45A dan pasal 57 ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tapi kan MK ini berkuasa begitu. Undang-undang yang kita sahkan dia bisa batalkan, berkuasa dia dalam hal ini karena diberikan kewenangan konstitusi dalam konstitusi. Ya sudah, mau apa lagi begitu. Kita hanya bisa melihat, wah kok begini, kok begitu. Tapi itu kewenangan